Salam sejahtera, jumpa lagi bersama saya Evina Ben. Di video kali ini saya akan membahas tentang gelombang bunyi. Materi ini adalah materi fisika SMA kelas 11 IPA. Apa itu gelombang bunyi? Bunyi termasuk gelombang longitudinal dan gelombang mekanik. Disebut gelombang longitudinal karena arah rambat bunyi searah dengan arah getar. Nah, kenapa disebut gelombang mekanik? Disebut gelombang mekanik karena bunyi membutuhkan medium perambatan atau memerlukan zat perantara dalam perambatannya. Tahukah kamu kalau normalnya kita hanya bisa mendengar bunyi di rentang frekuensi 20-20 Hz? Jadi, gelombang bunyi juga ada rentang frekuensinya. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Normalnya, bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah hewan seperti anjing, jangkrik, gajah, hiu, dan laba-laba. Selain itu, bunyi infrasonik juga dimanfaatkan oleh seismometer untuk mendeteksi gempa bumi. Yang kedua, bunyi audiosonik. Nah, bunyi audiosonik memiliki frekuensi di kisaran 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi inilah yang bisa didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz atau 20 kHz. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Selain itu, bunyi ini juga dimanfaatkan untuk USG atau ultrasonografi yang digunakan untuk mendiagnosa janin di dalam kandungan. Yang berikut kita akan bahas tentang efek Doppler. Sebelum lanjut ke materi efek Doppler, jangan lupa like dan subscribe. Efek Doppler adalah efek perubahan frekuensi bunyi yang terdengar akibat adanya kecepatan relatif antara sumber bunyi dengan pendengar. Dirumuskan dengan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs, di mana Fp ini adalah frekuensi pendengar, satuannya Hz, sedangkan V adalah cepat rambat bunyi di udara, nilainya 340 meter per sekon. Vp adalah kecepatan pendengar, satuannya meter per sekon. Vs adalah kecepatan sumber bunyi, satuannya juga meter per sekon. Sedangkan Fs adalah frekuensi sumber bunyi, satuannya Hz. Nah, di sini kapan Vp positif dan kapan negatif? Mari kita lihat bersama. Vp positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Sedangkan jika pendengar menjauhi sumber bunyi berarti Vp-nya negatif. Sedangkan untuk Vs positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar dan Vs negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Vp dan Vs bisa juga sama dengan 0 jika pendengar atau sumber bunyinya diam atau tidak bergerak. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama.
Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 360 Hz bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon menjauhi pendengar yang diam. Bila cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka tentukan frekuensi yang didengar pendengar. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita lihat adalah di sini sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 360 Hz, berarti frekuensi sumber bunyinya sama dengan 360 Hz. Bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon menjauhi pendengar yang diam. Berarti kecepatan sumber bunyinya 20 meter per sekon menjauhi pendengar. Berarti karena menjauhi pendengar berarti Vs-nya sama dengan positif 20 meter per sekon. Nah, pendengar yang diam berarti Vp-nya atau tidak bergerak berarti Vp-nya sama dengan 0. Kemudian di sini bila cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon berarti V-nya sama dengan 340 meter per sekon. Maka tentukan frekuensi yang didengar pendengar. Berarti yang ditanya frekuensi pendengar. Berarti Fp-nya. Rumus Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Berarti Fp sama dengan V plus Vp per V. Di sini Vs-nya positif berarti kita pakai positif di sini berarti V positif atau plus Vs kali Fs. Fp sama dengan 340 tambah 0 per 340 tambah 20, Vs-nya 20. Kali 360 ini adalah Fs. Sehingga Fp sama dengan 340 tambah 0 berarti 340 per 340 tambah 20 berarti 360 kali 360. 360 dengan 360 ini dicoret berarti sisa 340. Sehingga Fp atau frekuensi pendengar sama dengan 340 Hz. Nah, soal nomor 2, sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirene. Kemudian, sebuah mobil yang memiliki kecepatan 12 meter per sekon bergerak saling menjauhi dengan ambulans tersebut. Jika diketahui frekuensi bunyi sirene yang terdengar oleh pengamat di dalam mobil adalah 656 Hz dan cepat rambat bunyi pada medium udara adalah 340 meter per sekon, maka tentukanlah frekuensi sumber bunyi yang dikeluarkan oleh ambulans tersebut. Sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, berarti kecepatan sumber bunyi adalah kecepatan sumber bunyi karena ambulans yang membunyikan sirene. Berarti sumber bunyinya berasal dari ambulans sehingga kecepatan sumber bunyinya sama dengan 20 meter per sekon. Ini positif karena dikatakan di sini bahwa kedua mobil tersebut saling menjauh. Sumber bunyi menjauhi pendengar berarti Vs-nya positif dan pendengar menjauhi sumber bunyi Vp-nya negatif. Vp-nya di sini sama dengan minus 12 meter per sekon. Minus 12 karena pendengar menjauhi sumber bunyi sehingga Vp-nya sama dengan negatif. Kemudian di sini frekuensi bunyi sirene yang terdengar oleh pengamat berarti frekuensi pendengar sama dengan 656 Hz. Dan cepat rambat bunyi di udara berarti V-nya sama dengan 340 meter per sekon. Kemudian ditanya di sini frekuensi sumber bunyi berarti frekuensi sumber bunyinya sama dengan Fs. Rumusnya adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Fp-nya sama dengan 656 sama dengan V, V-nya 340 meter per sekon. Kemudian di sini Vp-nya sama dengan negatif 12, berarti kita pakai minus 12 dan per V 340
tambah Vs-nya 20 tambah 20 kali Fs. 656 sama dengan 340 kurang 12 sama dengan 328 per 340 tambah 20 berarti 360 kali Fs. Karena di sini ditanya Fs, maka Fs sama dengan 600, ini kita kali silang berarti 656 kali 360 per 328. Sehingga Fs sama dengan 720 Hz. Apabila ada angin yang bertiup dengan kecepatan Va, maka frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar dirumuskan sebagai berikut. Fp sama dengan V plus minus Va plus minus Vp per V plus minus Va plus minus Vs kali Fs, di mana Va bertanda positif jika arah angin menuju pendengar dan Va bernilai negatif jika arah angin menjauhi atau meninggalkan pendengar. Untuk Vp dan Vs sama seperti di bagian depan. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan saya di video-video selanjutnya. Terima kasih.